Salam Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi di program Rima pada hari ini. Tema kali ini adalah tentang berdoa ya, tentang berdoa. Nah, banyak di antara kita berpikir bahwa doa itu ya cuman ritual saja sebelum kita melakukan aktivitas apapun. Jadi bagi banyak orang Kristen konvensional, doa itu seperti mantra yang harus dirapal sebelum kita melakukan sesuatu. Contoh, doa sebelum makan. Contoh, doa sebelum tidur. Contoh, doa sebelum berangkat sekolah. Dan kegiatan-kegiatan aktivitas yang lainnya. Pemahaman seperti itu tidak salah, tetapi harus berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa itu bukan cuma sekedar kita ini merapal mantra sebelum kita melakukan kegiatan apapun biar selamat, biar tidak terjadi kecelakaan, biar dihindarkan dari segala musibah, tidak. Tetapi sebetulnya doa itu adalah satu konektivitas antara kita dengan Tuhan 24 jam. Jadi memang kalau zaman dulu memang kita diajarkan doa itu lipat tangan tutup mata. Ya, itu devosi yang sering kita lakukan, bukan? Karena kita sejak kecil, sejak sekolah minggu memang diajari how to pray. Tapi how to pray-nya memang diajari dari sikap berdoa. Jadi lipat tangan, tutup mata, atau berlutut, atau misalnya kita di tempat tidur, kita duduk di lantai, lalu posisi tangan kita ada di tempat tidur dan sebagainya lah. Pasti saudara pernah ngalami itu. Tetapi perkembangan firman Tuhan, kalau saudara perhatikan pewahyuan yang baru, bahwa doa itu tidak cuma sekedar kita ritual atau merapal seperti mantra, tidak. Doa itu gaya hidup. Anda bisa berdoa, berkomunikasi Tuhan dimanapun Anda berada. Anda bisa berkomunikasi dengan Tuhan waktu Anda mandi. Dan seringkali kalau saya mau khotbah begitu, Tuhan bicaranya malah di WC gitu. Dibukakan banyak hal begitu. Saya tidak ngerti apa hubungannya. Kita keluarkan kotoran tapi tiba-tiba pewahyuan masuk, apakah tubuh kita sudah bersih atau gimana? Itu bukan metode saya rasa ya, itu isengnya Tuhan saja. Tapi saya seringkali mendapatkan satu revelation dari sebuah kejadian itu malah di momen-momen dimana kita spontan. Tapi yang penting kita connect terus dengan Tuhan. Nah, itu yang terpenting. Nah, banyak di antara kita doa kita tuh terpola gitu. Doanya harus ini tidak. Dimanapun kapanpun, doa adalah gaya hidup kita. Ketemu orang, kita ucapkan doa. Ketemu orang yang sakit, kita doakan. Ketemu dengan orang, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada kita, orang ini punya persoalan gini-gini, ya sudah, kita doakan di situ. Karena doa itu bukan cuma sekedar mantra, tidak. Tapi Tuhan bisa berbicara lewat kehidupan kita. Lalu kita ucapkan lewat doa kepada orang di depan kita. Dan bukan itu saja, berdoa itu juga gaya hidup. Setiap saat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Contoh misalnya, ini kita dalam perjalanan. Ketika macet kita langsung tanya Tuhan, Tuhan ini lewatnya di mana? Ini harus lewat mana? Loh, kenapa? Karena memang saya belajar bahwa segala sesuatu tanya Tuhan. Kalau kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, jangan harap perjalanan hidup kita berhasil. Alkitab itu berkata jelas, renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Merenungkan itu ada unsur doa di dalamnya, bukan unsur mikir saja, tidak. Tapi ketika Anda baca firman, contohnya Anda merenungkan, artinya Anda mengulang setiap kata, sampai setiap kata itu nancep di hati saudara, di pikiran saudara, di benak saudara, sehingga firman itu bisa menguatkan sesuatu yang sedang rapuh di dalam. Nah, itu sebetulnya yang dimaksud dengan kita merenungkan firman Tuhan. Nah, di dalam unsur merenungkan, kata firman Tuhan itu siang dan malam, artinya bukan hanya siang saja atau malam saja, tidak. Itu tidak berbicara tentang waktu secara literal, tidak, tapi secara kontinuitas. Siang berbicara kita beraktivitas, malam berbicara kita waktu istirahat gitu. Jadi saudara merenungkan firman Tuhan tidak cuma pada waktu saudara beraktivitas tok, tidak, tapi juga waktu Anda istirahat. Tidak juga waktu Anda malam tok, tapi juga siang waktu aktivitas. Sebaliknya, Anda juga merenungkan firman Tuhan. Dalam perenungan itulah maka terjalin namanya hubungan antara Roh Kudus dengan kita. Nah, doa yang merupakan konektivitas antara kita dengan Tuhan, hubungan Roh Kudus dibangun lewat kehidupan kita melalui doa, itulah yang membuat kerohanian kita itu bertumbuh. Makanya salah satu fungsi Roh Kudus itu memang mengingatkan kita. Dari apa?
Dari setiap kejadian ada firman yang dimunculkan. Lah, firman yang dimunculkan itu dari mana? Dari kita merenungkan firman tadi. Jadi itu merupakan satu siklus di mana saudara punya kehidupan doa, punya firman, punya Roh Kudus. Doa, firman, Roh Kudus, doa, firman. Dan itu muter terus. Ketika ada satu kejadian, Anda tanya pada Tuhan, lalu Roh Kudus berikan iluminati kepada kita, pencerahan kepada kita. Dia mengingatkan firman apa yang harus Anda ucapkan, harus Anda gunakan. Nah, pada waktu Anda diingatkan itu namanya rema. Dan rema itulah yang mengubah kehidupan Bapak dan Ibu sekalian, termasuk saya. Dalam setiap persoalan, percayalah ada jalan keluar, dan itu melalui firman Tuhan. Nah, pada waktu kita belajar bagaimana kita berdoa, artinya kita tidak sedang belajar bagaimana kita harus berdoa sehari berapa kali, Pak, gitu. Itu tidak ada hubungannya. Doa itu tidak dibangun melalui waktu, tapi unlimited time, melalui waktu yang tidak terbatas. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita berdoa. Di tengah jalan begini kita berdoa. Ketika kita perjalanan kita berdoa. Ketika kita mau makan pun kita berdoa. Bahkan saat makan pun Anda bisa berdoa dengan Tuhan. Saya berkali-kali pada waktu makan, tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong sesuatu gitu. Loh, saya tiba-tiba kok bisa ya gitu. Ternyata bisa. Karena memang selama saya bergereja selama belasan tahun yang lalu, tidak pernah ada pendeta yang mengajarkan bahwa Tuhan bisa berbicara kapanpun. Saya diajarkan bahwa Tuhan berbicara lewat pendeta yang khotbah di mimbar. Tetapi ketika saya mengalami perjalanan dengan Roh Kudus, ketika saya makan pun di tengah makan, bukan pada waktu doa. Karena hidup kita, kehidupan doa itu menyatu dalam hidup kita, terjadi konektivitas ilahi. Tuhan itu bisa berbicara pada waktu kita makan loh. Dan itu sering sekali kayak begitu. Jadi ketika saya bertemu dengan orang, saya duduk makan, saya ngundang orang misalnya datang ke tempat kita gitu. Ayo kesini, ngapain? Isdulan, ngobrol, makan gitu. Di tengah-tengah kita ngobrol, tengah-tengah kita makan, tiba-tiba Tuhan berbicara. Loh, kok pas ya? Oh, ternyata maksudnya Tuhan, aku ngajak kamu kesini tuh itu gitu. Nah, itu terjadi. Nah, saya rindu setiap kita, saudara dan saya, itu punya kehidupan doa 24 jam. Bukan sehari 5 kali atau sehari 7 kali seperti orang Yahudi, tidak. Atau sehari 3 kali seperti Daniel. Tapi 24 jam dimanapun, kapanpun Anda tetap berdoa. Anda punya konektivitas dengan Tuhan. Anda punya hubungan dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita selalu berhubungan intim dengan Roh Kudus melalui kehidupan kita 24 jam. Maka sama seperti suami istri yang menikah, maka muncul yang namanya buah hati, yaitu anak yang disebut buah hati. Maka hubungan kita dengan Roh Kudus itulah yang akan memunculkan sesuai dengan yang Alkitab tulis, yaitu buah roh. Buah roh itu dihasilkan waktu Anda berhubungan intim dengan Roh Kudus melalui kehidupan saudara. Hidupmu diubahkan. Itu karakter. Jadi, ayo perbaiki kehidupan doa. Ayo perbaiki kehidupan kita. Doanya 24 jam. Bukan sehari 2 kali, sehari 3 kali, tidak. 24 jam. Dimanapun, kapanpun Tuhan bicara, langsung sampaikan. Dimanapun, kapanpun Tuhan bicara, responi. Dengarkan dia bicara. Maka firman Tuhan berkata, jika hari ini kau mendengarkan firman Tuhan Allahmu, jangan keraskan hatimu. Hendaklah siapa bertelinga dia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat. Tuhan Yesus memberkati.